hadir? Oke, ada Alzena, ada Azam, kemudian Buman. Mari kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam sosial, energi konvensional dan energi alternatif. Tapi kita cek konsentrasi terlebih dahulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tunggal ganda. Oke. Ternyata ada yang tertinggal. Kalau yang tertinggal kita kenakan sanksi boleh? Boleh. Oke Kim. 2 kali 10 berapa Kim? Oke good. 20. Oke. Kita akan belajar tentang energi konvensional dan energi alternatif. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi energi konvensional dan energi alternatif. Kemudian peserta didik dapat membedakan antara energi konvensional dan energi alternatif. Dan selanjutnya adalah peserta didik dapat menjelaskan contoh-contoh energi konvensional dan energi alternatif. Sebelum kita melanjutkan, Ustazah mempunyai video yang akan Ustazah tampilkan. Tolong disimak baik-baik ya.
konvensional. Karena tadi kita lihat dari video, kita dapat simpulkan bahwa energi konvensional adalah energi yang bersumber dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi ini telah lama digunakan oleh manusia dan saat ini masih menjadi sumber energi utama. Sayangnya energi konvensional ini jika digunakan terus-menerus akan terjadi apa? Habis. Dan tentunya energi konvensional ini tidak dapat diperbarui karena membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk menghasilkan energi konvensional. TB energi konvensional contohnya apa, Be? Minyak bumi, Ya. batu bara, Betul. Lihat ya, di sini ada contoh-contoh dari energi konvensional, yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Jadi mobil, motor, itu biasanya menggunakan minyak bumi. Kalau pesawat menggunakan apa, Bian? Aftur bahan bakarnya. Dan selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir ini menghasilkan listrik melalui reaksi nuklir. Dan yang terakhir adalah contohnya gas alam. Gas alam ini digunakan untuk memasak dan membangkitkan listrik. Ternyata energi konvensional ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita lihat di sini ya. Kelebihan dari energi konvensional adalah kapasitasnya besar untuk menghasilkan listrik karena memang sudah memiliki banyak sekali sumber daya alamnya banyak. Awalnya dia banyak tapi seiring berjalannya waktu akan menipis. Selanjutnya kelebihan dari energi konvensional ini adalah infrastrukturnya sudah matang dan luas, sudah tersedia, sudah lengkap dan sudah memadai. Tapi di sisi lain ada kekurangannya, yaitu kekurangan dari energi konvensional adalah polusi udara, air, dan tanah. Jadi ternyata minyak bumi itu jika digunakan untuk kendaraan bermotor itu akan menyebabkan polusi udara ya, dan biasanya akan memicu pemanasan global. Selanjutnya adalah emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim, ini salah satunya. Dan yang terakhir adalah sumber dayanya terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti yang tadi sudah jelaskan. Mari kita lanjutkan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Akhir tuh? Oke, selanjutnya adalah energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang bersumber dari sumber daya yang terbarukan dan ramah lingkungan. Energi ini lebih berkelanjutan dibanding energi konvensional. Ada yang tahu berkelanjutan itu apa? Terus menerus dan selalu ada. Masya Allah, Bebe pinter. Dan contohnya adalah di sini ya, energi matahari, energi angin. Ternyata energi matahari dengan menggunakan panel surya dapat menghasilkan listrik. Sedangkan energi angin dengan menggunakan turbin angin dapat menghasilkan energi listrik pula. Biasanya energi angin ini terjadi atau digunakannya di pesisir pantai yang memang anginnya berhembusnya dengan kencang. Selanjutnya adalah energi air. Energi air ini dapat menjadi pembangkit listrik tenaga air. Dan yang terakhir adalah biomasa. Biomasa itu menggunakan bahan organik seperti kayu atau limbah pertanian. Bisa juga dengan apa? Kotoran sapi atau kotoran hewan. Nah, ini dia. Ternyata energi alternatif pun sama seperti energi konvensional. Dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah ramah lingkungan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca ataupun polusi udara, sehingga aman untuk lingkungan. Sumber energi berkelanjutan, artinya dia akan tersedia terus menerus. Dan kelebihannya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas sehingga meningkatkan keamanan energi. Paham tuh? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah kekurangan dari energi alternatif. Yang pertama adalah ketergantungan pada cuaca dan lokasi. Maksudnya apa?
Ada yang tahu? Tidak selalu ada, tidak selalu ready ya. Kenapa? Ketika cuacanya hujan, maka energi mataharinya pun tidak dapat digunakan. Lokasi sama seperti tadi, energi angin hanya bisa digunakan atau dimanfaatkan di lokasi pesisir pantai yang beranginnya kencang. Tidak bisa digunakan di daerah pegunungan ya, karena anginnya kecil. Nah, selanjutnya kekurangan dari energi alternatif adalah biaya awalnya tinggi karena pemasangan infrastruktur energi terbarukan itu seperti panel surya atau turbin angin membutuhkan biaya yang di awalnya tinggi dan tidak semua negara menyediakan atau punya. Selanjutnya adalah intermitensi. Artinya energi terbarukan tidak selalu tersedia sepanjang waktu. Misalnya energi matahari hanya tersedia di siang hari, tidak bisa digunakan di malam hari, sehingga membutuhkan sistem penyimpanan energi yang baik. Saat ini sedang dikembangkan tentang mobil bertenaga surya, betul? Ya, tapi kita harus khawatir nih jika kita menggunakan hal itu. Kalau melakukan perjalanan malam, kira-kira gimana ya? Bisa bobok di tengah jalan. Oke, dipikirkan ya kalau ingin menggunakan mobil bertenaga surya. Selanjutnya kekurangannya adalah kapasitasnya terbatas. Banyak teknologi energi terbarukan saat ini masih memiliki kapasitas produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan energi konvensional. Sampai sini paham tuh? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita bandingkan ya. Kita compare, lihat sumber daya dari aspek energi konvensional dan energi alternatif. Sampai sini coba diperhatikan. Sumber utamanya adalah untuk energi konvensional adalah bahan bakar fosil. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Sedangkan energi alternatif sumber terbarukan bisa matahari, angin, air, dan biomasa. Ketersediaannya terbatas dan tidak terbarukan untuk energi konvensional. Sedangkan energi alternatif adalah melimpah dan terbarukan. Dampak lingkungannya bagaimana? Energi konvensional berdampak polusi tinggi untuk lingkungan dan memicu pemanasan global. Sedangkan energi alternatif adalah rendah polusi atau ramah lingkungan. Sekarang kita analisa tentang biaya produksinya. Awalnya energi konvensional itu murah, namun seiring meningkatnya penipisan sumber daya energinya, seperti yang sudah bilang, jika digunakan secara terus-menerus maka sumber daya alamnya, sumber daya energinya akan habis, maka dia akan menjadi mahal. Nah, berbanding terbalik dengan energi alternatif. Awalnya untuk pembiayaan produksinya tinggi, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, maka energi alternatif ini menjadi lebih murah. Lalu bagaimana dengan dampak ekonominya? Energi konvensional bergantung pada ekspor dan impor bahan bakar. Ini kita melibatkan negara lain untuk penyediaan energi ini, ya. Jika kita sudah mumpuni, jika kita sudah mampan di energi alternatif, maka kita tidak perlu lagi ekspor atau impor bahan bakar dari negara lain, dan sehingga kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan impor. Ya, teknologinya bagaimana? Teknologi di energi konvensional adalah sudah mampan dan tersebar luas. Ya, seperti yang Ustazah tadi bilang, dia infrastrukturnya sudah matang, sudah memadai dan tersebar luas di Indonesia maupun di negara lain. Berbanding terbalik di energi alternatif, mungkin hanya di negara-negara maju yang sudah memaksimalkan energi alternatif yang lebih rendah, ramah lingkungan, dan emisinya sangat sedikit. Contoh sumber energinya. Untuk energi konvensional, sumber energinya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, dan energi alternatifnya adalah energi surya, angin, geotermal, dan biomasa. Ada yang masih ingat geotermal itu apa sih? Pinter, mobil. Geotermal adalah panas bumi. Kita lihat di sini,
dampak polusinya dari energi konvensional dan energi alternatif. Kita bandingkan ya. Yang pertama, untuk energi konvensional, dia menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Sedangkan energi alternatif minim polusi dan hampir tidak ada, karena memang dia dari alam. Berkelanjutan artinya dapat digunakan secara terus-menerus. Sedangkan energi konvensional tidak berkelanjutan karena tidak dapat diperbarui dan sumber daya alamnya terbatas. Sedangkan alternatif terus berkelanjutan karena sumber dayanya terus tersedia. Paham tuh? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ustazah akan membagikan lembar kerja per kelompok. Bagaimana cara menggunakannya atau mengerjakannya? Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Sedangkan pertanyaan yang kedua ini sama. Kalian menentukan yang mana contoh sumber daya, yang mana energi konvensional dan energi alternatif. Dipotong kemudian ditempelkan di sisi balik kertasnya atau baliknya. Oke, tadi kelompok satu siapa? Kelompok satu adalah kelompok energi konvensional. Kelompok dua energi alternatif. Kelompok tiga kelebihan energi konvensional. Kelompok empat kekurangan energi konvensional. Kelompok 5 kelebihan energi alternatif, dan kelompok 6 terakhir adalah kekurangan. Oke, silakan diskusi dengan temannya untuk menjawab soal. Siapakah yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 5, dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi konvensional. Saya Alta. Kami akan mempresentasikan tentang kelebihan energi konvensional. Kelebihan energi konvensional ada 3, yaitu infrastruktur yang mempermudah matang dan luas, Kapasitas besar untuk menghasilkan listrik. biaya awal murah, karena energi konvensional terbatas, jadi makin lama semakin naik harganya. Contoh energi konvensional adalah Minyak bumi, nuklir, batu bara, dan ini contoh energi alternatif: biomasa, limbah organik, angin, tumbuhan. Ada pertanyaan? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang kelebihan tadi ya? Tentang kelebihan energi konvensional? Minyak bumi itu terbuat dari apa? Ya, dari fosil. Oke.
Terima kasih Jimmy atas pertanyaannya. Silakan ditutup Kak Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tidak dari kelompok 6. Nama saya Abdullah, nama saya Abu. Kami akan menjelaskan tentang energi konvensional dan energi alternatif. Kelebihan, kekurangan energi alternatif. 1. Pemakaian tidak luas. 2. Tergantung cuaca dan tempat. 3. Infrastruktur tidak memadai. Berikut energi alternatif konvensional. Jangan ketawa terusnya, Nak. Pertama, energi minyak bumi. 2. Energi nuklir. 3. Energi batu bara. Energi alternatif. Pertama, pipa otomatis. Kedua, angin. Kedua, panas bumi. Biomasa, aliran air, matahari, dan arus laut. Berikut adalah energi alternatif dan energi konvensional. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan diskusi kami tentang energi alternatif. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri kami sendiri. Nama saya Kimia Zara Fairunisa. Energi alternatif adalah energi yang bersumber dari sumber daya yang terbarukan dan ramah lingkungan. Contoh-contoh energi alternatif yaitu matahari, angin, tumbuhan, panas bumi, arus air. Yang pertama rumah, yaitu contohnya air, sinar matahari, dan listrik. Kedua sekolah, kedua listrik, air, angin. Tiga masyarakat, sinar matahari. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Tidak. Ada. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Apakah energi alternatif bisa habis? Tidak bisa karena dia terbaru. Tidak bisa dong kalau Allah yang mengizinkan. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat semua. Oke, kali ini tadi ketika teman yang mempersatukan 3, apa yang dapat kita pelajari? Mendengarkan satu mata kuliah, perbedaan konvensional Ya, penjelasan antara energi konvensional dan energi alternatif, kekurangan dan kelebihannya dari energi konvensional dan energi alternatif, dan selanjutnya adalah contoh-contoh energi konvensional dan energi alternatif. Nah, Ustazah punya beberapa pertanyaan. Ustazah akan minta kalian menjawabnya yang Ustazah minta jawab. Ya, di sini ada bentar, kita tunggu dulu. Ustazah minta Nika maju Nika. Kita pilih yang mana Nika? Tolong di chat Nika. Yes?
batu bara bukan termasuk energi alternatif. Terima kasih Tika. Selanjutnya Akila. Maju Akila. Nomor 8. Energi angin. Energi alternatif. Ya, energi angin adalah contoh dari energi alternatif. Terima kasih Akila. Next, Abian Syaitulha. Pertanyaan nomor 1. Energi yang dapat habis disebut dengan. Oke. Benar nggak jawabannya? Betul. Terima kasih Abian. Kita lanjutkan. Selanjutnya, pertanyaan ini untuk Raimi. Terakhir, kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar yaitu tentu saja kendaraan bermotor menggunakan bensin. Alhamdulillah ya. Wow, dapat 300. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita simpulkan ya. Hari ini kita sudah belajar tentang energi konvensional dan energi alternatif. Sudah belajar juga tentang kelebihan energi konvensional dan energi alternatif. Kelebihan dan kekurangannya kita sudah belajar, dan tentunya yang terakhir adalah kita belajar tentang apa? Contoh-contoh energi konvensional dan energi alternatif. Oke. Insya Allah di pelajaran selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh energi alternatif lebih dalam lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Paham dong semuanya? Sudah paham? Alhamdulillah ya. Ustazah ucapin terima kasih sudah berusaha dan belajar dengan baik. Ustazah minta maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa. Kafaratul majelis.